Halo, saya dengan Wasnik Matelem Banua. Sesuai dengan tugas 2 mata kuliah pembelajaran terpadu di SD, saya akan melakukan praktek dengan tema pembelajaran benda di sekitarku. Untuk menyaksikannya, silakan ikuti saya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasanya kita akan melakukan kegiatan berdoa. Kepada petugas untuk hari ini dipersilakan. Teman-teman, mari kita bersatu berdoa. Ya Tuhan, tolong berkati kami dalam berjalan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami melakukan pelajaran kami. Berilah kami kekuatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberi untuk pendahulu kami. Ya Tuhan, yang dalam yang tidak sempurna ini, semoga Bapa yang menatap di atas dalam surga. Amin. Nah, kepada anak-anak kami sekalian, sekarang kita akan memulaikan kegiatan proses belajar mengajar kita dengan tema benda di sekitarku. Buka halaman 1. Nah, di halaman yang pertama dengan judul benda-benda di sekitar kita. Perhatikan bukunya. Dengan materi kita pada hari ini adalah mengenai benda. Nah, apa sajakah benda-benda yang ada di sekitar kita? Seperti meja, kursi, menulis, apalagi jam. Nah, benda-benda tersebut adalah banyak kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti juga di dalam ruangan ini, seperti yang kalian sebutkan tadi satu persatu, itu adalah jenis-jenis benda. Nah, pertama dulu kita harus mengetahui apa itu benda. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, benda tersebut juga bisa berwujud dan berjasa karena benda itu banyak hal dan mudah kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apakah cahaya lampu itu termasuk benda? Tidak. Nah, benar. Cahaya lampu tidak termasuk benda karena tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa. Seperti contoh lain lagi, ada cahaya dan panas. Panas juga tidak termasuk benda karena dia tidak memiliki massa dan tidak memiliki sebuah ruang. Jadi contoh benda yang bukan termasuk benda, cahaya dan panas. Coba perhatikan gambar yang ada di halaman 3. Gambar yang ada di halaman 3. Di dalam gambar tersebut ada beberapa benda-benda yang sudah tertera sebanyak 6 gambar. Nah, di sini di halaman 2 kita disuruh untuk melingkari apa sajakah benda-benda yang tidak termasuk benda di dalam gambar. Sudah kalian lihat? Sudah. Nah, di sini kan ada 6 gambar. Jadi ada beberapa gambar yang tidak termasuk benda. Ini nanti saya akan berikan tugas diskusi kepada anak-anak kami. Jadi untuk pengerjaannya diskusikan bersama teman belajarmu ya. Nah, di situ saya sudah menyediakan untuk tugas kelompok belajar. Nah, tugas kalian nanti dengan melingkari gambar-gambar yang tidak termasuk benda. Itu nanti untuk tugas diskusi. Perhatikan dulu, kita masih mau mempelajari tentang benda. Benda itu ada 3 kelompok. Ada benda padat, ada benda gas, dan ada benda cair. Nah, pertama kita harus mengetahui apa itu benda padat.
benda padat adalah suatu bentuk benda yang memiliki wujud dan bisa menempati sebuah ruangan dan serta memiliki volume tertentu. Demikian juga benda cair. Apa itu benda cair? Ada yang tahu apa itu benda cair? Nah, benda cair itu adalah suatu bentuk benda yang memiliki wujud yang berupa cair. Dan benda cair itu juga memiliki sifat khusus yang tidak tetap. Artinya molekul-molekul penyusunannya bisa berubah wujud untuk tempat wadahnya tertentu. Dia berubah-ubah kalau benda cair. Nah, sementara untuk pengertian dari benda gas, suatu bentuk wujud gas yang memiliki perubahan berubah-ubah dan perubahan tersebut dapat berubah-ubah dengan sesuai wujudnya. Nah, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, apa saja contoh-contoh benda padat yang ada di sekitar kita? Salah satunya tadi yang barusan kita katakan seperti meja. Ada juga buku. Nah, kalau contoh benda gas seperti oksigen. Ada lagi seperti apa contoh benda gas? Gas LPG. Nah, demikian juga dengan contoh benda cair. Apa contoh benda cair? Air. Apa lagi? Minyak. Betul. Iya, betul. Nah, itu adalah contoh-contoh benda yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum kita melanjutkan tugas diskusi, apakah ada yang bertanya atau pertanyaan yang masih kurang jelas atau yang mau dipertanyakan? Silakan. Iya, silakan. Apa saja contoh benda padat? Nah, seperti tadi yang Ibu jelaskan, contoh-contoh benda padat itu seperti jam, ada meja, ada kursi, ada tas juga termasuk benda padat dan lain sebagainya. Ada lagi? Silakan. Apa ciri-ciri benda padat? Nah, ciri-ciri benda padat itu adalah wujudnya tidak mengalir. Terus yang kedua, partikel-partikelnya tersusun rapat. Nah, yang ketiga, gaya antar tariknya sangat kuat. Nah, itu adalah ciri-ciri pada benda padat. Ada lagi? Ya, silakan. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, cahaya itu tidak termasuk benda. Karena alasannya, karena cahaya itu tidak dapat menempati ruang dan tidak memiliki massa. Ada lagi? Ya, silakan. Apa saja contoh benda cair? Nah, contoh lain yang kita katakan tadi benda cair seperti ada kecap. Pernah kalian lihat kecap kan? Kecap. Terus ada oli. Nah, itu juga contoh-contoh lain daripada benda cair. Ada lagi? Ada. Iya. Apa saja contoh benda gas dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contoh benda gas dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang kita pakai yaitu gas LPG. Pernah kalian tahu gas LPG kan? Nah, terus ada lagi seperti AC. Terus sering kita lihat juga yang memakai kendaraan beroda dua seperti asap knalpot. Nah, itu adalah contoh-contoh benda gas. Ada lagi? Berarti sudah jelas ya. Nah, untuk tugas kelompok silakan kerjakan selama 1 sampai 2 menit.
juga yang berbentuk persegi. Sudah kalian lihat kan? Sudah. Nah, demikian juga benda-benda juga memiliki warna. Coba lihat bukunya, warna. Di situ ada banyak beragam warna benda. Ada warna biru, ada warna kuning, ada warna pink, apalagi? Ada warna ungu, apalagi? Warna biru. Iya, warna biru, betul. Nah, jadi benda-benda itu memiliki sifat fisik, bentuk, ukuran, dan warnanya tersebut. Nah, di sini buka halaman 6. Di sini kita mempelajari tentang pengukuran benda. Silakan ambil garis. Alat yang kita gunakan untuk mengukur suatu benda adalah pakai garis. Dan ada juga contoh-contoh lainnya seperti meter dan termometer. Nah, di sini juga bagaimana cara kita melakukan pengukuran pada suatu benda? Coba perhatikan di depan. Misalkan kita membuat persegi panjang. Kalau kita membuat pengukuran, misalkan persegi panjang ya, kita mulai dari 0. Terus baru kita tarik garis tersebut, kita ukur sampai gambar benda yang kita ukur. Nah, begini cara kita melakukan pengukuran. Setelah itu kita lanjut lagi, kita ukur dari ujung 0. Setelah itu kita bentuk, kita garis. Setelah kita ukur, langsung terbentuk sebuah benda. Nah, seperti ini contoh. Ini adalah contoh persegi. Nah, ketika kita menggambar sebuah persegi, jadi kita harus melakukan pengukuran. Dimulai dari 0 sampai benda ke ujung benda yang diukur. Nah, demikian juga dalam matematika kita mempelajari satuan panjang pengukuran. Seperti apa saja contoh satuan panjang pengukuran? Seperti kilometer. Kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini adalah satuan pengukuran panjang. Nah, misalkan ketika kita turun satu tangga, maka dikali 10. Turun satu tangga dikali 10. Ketika kita naik satu tangga dibagi 10. Nah, dibagi 10. Contoh melakukan perhitungan. Misalkan kita berikan contoh 1 kilometer berapa meter. Nah, perhatikan ya, 1 kilometer berapa meter. Tadi saya katakan setiap turun satu tangga dikali 10. Jadi 1, 10, 20, 100, dan 1000. Jadi 1 kilometer hasilnya 1000 meter. Demikian juga contoh perhitungan kalau kita naik satu tangga. 1 meter berapa dekameter? Nah, ketika naik satu tangga dibagi 10, berarti 1/10 sama dengan 0,1 dekameter. Nah, begini cara menghitung dalam satuan pengukuran panjang di dalam matematika. Untuk contoh berikutnya nanti mungkin akan saya kasih tugas di rumah ya. Jadi untuk sampai di sini sudah jelas? Sudah. Nah, sekarang kita
benda-benda juga yang ada di sekitar kita banyak ada yang terbuat dari kayu, besi, dan kaca. Nah, benda tersebut juga dapat mengiring sebuah lagu. Misalkan, contohnya benda-benda alat musik. Nah, benda-benda alat musik tradisional, apa saja benda-benda alat musik tradisional? Seperti gong, maraba, doli-doli, angklung, ya benar, ada kecapi. Nah, itu adalah contoh-contoh benda alat musik tradisional. Selain kita juga menggunakan alat musik tradisional, kita juga harus berlatih membuat pola irama. Coba perhatikan halaman 9. Bagaimana cara kita mempraktekkan memukul pola ketukan berirama dengan menggunakan simbol. Nah, di situ kalau 5 jari adalah ketukan 2, kalau 2 jari ketukan 11, kalau 1 jari ketukan 5. Nah, seperti begini contohnya ya. 5 jari ketukan 2, 2 jari ketukan sedang, 1 jari ketukan 5. Nah, sekarang saya akan meminta kepada anak-anak untuk mempraktekannya. Kalau saya katakan 5 jari, kalian akan mempraktekkan bagaimana cara ketukan untuk tepuk tangan. 1, 2, 3. 5 jari, 2 jari, 1. Nah, kalau 1 itu ketukan 5. Nah, begitu cara kita untuk menggunakan simbol dengan menggunakan ketukan. Nah, untuk lebih jelas, sekarang kita akan menyanyikan lagu daerah dengan judul Ampak-ampak Pisang dengan menggunakan ketukan kuat. Kalian tahu kan lagu itu? Tahu. Nah, ampak-ampak pisang, 1, 2, 3. Ampak-ampak pisang. Dan mungkin besok-besok kita akan teruskan, dan semoga anak-anak kami tetap semangat belajar, rajin dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas, dan semoga mata pelajaran yang saya ajarkan